Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah karunia Allah yang begitu mahal. Tapi di waktu yang sama dia menjadi ujian bagi siapa yang tidak bisa menjaganya. Maka ada yang mengatakan lisan itu antara madu dan racun. Kadang membawa kebaikan, tapi juga kadang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kehinaan. Maka alangkah indahnya kalau kita menyimak salah satu wasiat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyiduna Abu Hurairah, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata-kata yang baik atau diam saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih utama diam. Kenapa? Karena ketika suatu saat baginda Nabi ditanya tentang perkara apa ya Rasulullah yang paling banyak menyebabkan seseorang terjerembab ke dalam neraka, su'ila an aktsari ma yudkhilun nasun nar. Nabi mengatakan al-ajwafan, ada dua perkara. Apa itu? Yang pertama adalah al-fammu wal farju. Pertama lisan dan yang kedua kemaluan. Dua lubang inilah yang paling banyak menyebabkan manusia dihinakan, dicampakkan ke dalam neraka. Maka lisan kita gunakan untuk yang baik-baik saja, berkata-kata yang baik, saling nasihat menasihati, dan gunakan untuk menyampaikan kebenaran, bukan malah untuk berdusta, memberikan saksi palsu, persaksian palsu, menggunjing sana sini. Karena tidaklah satu kalimat meluncur dari lisan kita ini kecuali langsung didokumentasikan oleh malaikat Raqib dan Atid. Di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu lafal meluncur dari lisan ini kecuali langsung ditulis, didokumentasikan oleh malaikat Raqib dan Atid. Maka orang mukmin yang cerdas itu berpikir dulu baru bicara, baru ngomong. Tapi kalau orang yang munafik, orang yang durhaka itu ngomong dulu baru dipikir. Kalau yang dibicarakan salah baru mencari alasan, atau bahasa zaman now-nya itu ngeles. Udah jelas salah malah tambah ngeles, tambah besar dosanya. Maka hati-hati di era yang semacam ini, kita sering menemukan lisan yang terpeleset, atau bahkan dengan sengaja lisan itu digunakan untuk mencaci maki, memfitnah, berdusta, memberikan persaksian palsu. Maka hati-hati para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerembab ke dalam kehinaan gara-gara kelalaian kita dari menjaga lisan. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhtillah la yulqi biha balan yahwi biha fi jahannam. Dalam sebuah potongan hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu kalimat, yang kalimat itu adalah mengundang kemurkaan Allah. Dia sendiri tidak terlalu perhatian dengan apa yang sudah diucapkan. Ternyata kalimat itulah yang menjadikan kelak dia melayang jatuh ke dalam neraka jahanam. Imam Hasan Al-Basri dikisahkan beliau pernah sakit. Selama sakitnya itu beliau sebagaimana umumnya kebanyakan orang mengaduh
Aduh itu kan biasa ya, ketika kita sedang sakit atau merasakan badan gak enak. Tapi suatu saat ada seorang sahabatnya datang. Ketika menjenguk Imam Hasan al-Basri, sahabatnya itu membacakan ayat tadi, Qaf 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafal yang meluncur kecuali langsung dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Mendengar ayat itu dibacakan, Imam Hasan al-Basri tidak pernah lagi terdengar mengaduh. Tidak pernah terdengar kata-kata aduh dari lisannya, sehingga banyak orang yang menyangka, apakah Anda sudah sembuh, hai Imam Hasan? Kata Imam Hasan al-Basri, belum ada perubahan sih. Tapi kenapa sudah tidak ada kata aduh-aduh lagi? Aku khawatir ketika aku menghiasi hari-hariku dengan aduh, 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 kelak di hari kiamat kalimat itu akan mengurangi pahalaku di hadapan Allah. Inilah kita belajar dari para salafus soleh, bagaimana Al-Quran langsung masuk menghujam ke dalam hati, kemudian dilaksanakan dengan sepenuh hati. Dan inilah sebenarnya tujuan Al-Quran diturunkan, bukan sekedar untuk dibaca atau sekedar untuk hiasan di ruang tamu, tapi untuk dipahami kemudian diamalkan. Salah satu yang perlu kita waspadai dan harus selalu kita hati-hati, mari lisan ini dijaga. Termasuk hari ini yang mewakili lisan adalah tulisan. Banyak orang yang pendiam, tapi jari jemarinya, cerewetnya minta ampun, berbuat fitnah, menuduh sana sini, mencaci maki sana sini, melaknat sana sini. Hati-hati, al-kitabatu taqumu maqamal lisan atau maqamal kalimah. Kadang-kadang jari jemari ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena tulisan yang diketik oleh jari jemari ini mewakili apa yang diucapkan oleh lisan. Kalau lisan barangkali hanya menyakiti hati orang di hadapan kita, tapi ketika tulisan, siapapun bisa membaca, mengakses, dan tersakiti ketika kita salah menulis di status ataupun di media sosial yang kita miliki. Semoga bermanfaat, semoga kita semuanya bisa menjaga lisan dan jari jemari kita dari melakukan hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.